Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriansah Faisal Al-Siraji. Saya calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin suatu pembelajaran. Di sini saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah. Untuk itu, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Pak Erik, mangga. Silakan. Ibu ada hal yang ingin Ibu tugas Bu dari CGP gitu Bu. Ya. Silakan Pak Erik, apa yang bisa dibantu demi kesuksesan CGP. Siap Ibu. Gimana Pak Erik? Awalnya ini Bu, mohon maaf ini Bu udah ganggu waktu Ibu. Jadi ini Bu ada tugas CGP mengenai tugas demonstrasi dari modul 3.1 ya Bu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Silakan. Ya, apa yang perlu? Jadi mungkin kita diskusi aja ya Bu ya, terkait Ya. hal tersebut ya, Bu. Mungkin ini Bu, pertama ada sebuah pertanyaan dari saya Bu. Kan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral gitu selama Ibu menjadi pemimpin satuan pendidikan? Oke Pak Erik, jadi memang selama kita bertugas ataupun dalam kehidupan yang lain, pasti kita akan berhadapan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah apalagi yang berbasis dilema etika atau disiplin. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui mengidentifikasinya apakah ini kasus ini merupakan dilema Etika atau pendidikan moral? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu dari akar dari kasus ini apa sih sebenarnya, akarnya itu seperti apa gitu. Sehingga ketika kita tahu akar, kemudian siapa yang terlibat di dalam hal tersebut dan apa kepentingan mereka yang terlibat. Jadi setelah kita lihat akarnya, ini ada masalah pembulian misalnya. Nah, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya? Yang terlibat dalam kegiatan pembulian itu siapa? Kemudian bagaimana jika kita memutuskan A? Bagaimana jika memutuskan B? Sehingga ketika putusan itu memang sama-sama benar, kita harus seperti apa? Berarti kita yang pertama itu untuk mengidentifikasi apakah kasus itu dilema etika atau pendidikan moral, kita harus mengetahui akar dan siapa yang terlibat di dalam timbulnya masalah. Oke, jadi seperti itu ya Bu, mengenai dilema etika dan pendidikan moral. Betul seperti itu. Dulu akar permasalahannya ya Bu ya, Dan siapa saja yang terlibat timbulnya permasalahan tersebut. Sangat luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Ibu yang sama-sama ternyata benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa itu? Nah, kalau berkaitan, memang kita sering bingung ya Pak Heri ya. Ini benar. Itu ya Bu. Bagaimana kita harus memutuskan? Itu ya Bu, dilema ya Bu. Iya, memang itu sangat dilema sekali karena kalau kita mengambil A, berarti ini yang benar, ini terdolimi oleh kita. Gitu. Kalau kita mengambil ini yang Gitu ya Bu. sekarang bagaimana kita mengambil keputusannya? Tahap apa yang harus kita lakukan? Kalau Ibu biasa Pak Heri, kita pertama langkahnya adalah melihat regulasi. Karena kita kan orang yang bekerja di bawah kendali pemerintah. Iya. Maka ketika timbul kasus-kasus di sekitar, kita berbicara tentang kasus di lingkungan sekolah ya, bukan kasus di luar rumah. Nah, karena kita ada di bawah kendali pemerintah yang diawasi oleh regulasi untuk pelaksanaan. Maka yang pertama ketika kita akan mengambil keputusan, maka regulasi yang kita gunakan yang mana? Nah, ini untuk meminimalkan kita salah mengambil kebijakan atau bertentangan dengan hukum yang ada. Jadi pertama kita mengambil regulasi. Nah, yang kemudian kita melihat jika keputusan ini diambil, seberapa banyak manfaat yang akan timbul. Jadi bandingkan juga ya Ibu. Betul. Jadi kalau si A keputusannya A, apakah efeknya kepada yang lain seperti apa?
Kalau si B akan mengatakan kepada yang lain. Iya, Jadi, iya, iya. yang pertama ketika kita mengambil keputusan regulasi seperti Regulasinya. apa? Karena kita berbicara tentang masalah di sekolah. Iya, iya, iya. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari kita mengambil keputusan. Nah, kalau ini berakar pada kebijakan kita, kebijakan maksud kebijakan kepala sekolah, Iya, kebijakan iya, guru iya. kalau di kelas misalnya. Nah, apakah keputusan yang kita ambil itu akan memberikan dampak negatif kepada banyak orang atau hanya sedikit yang Sedikit ya, terdampak? Bu. Jika hanya yang sedikit ya, keputusan A dampaknya sedikit, keputusan B banyak, maka kita bismillah ambil yang Ya. berdampak negatif sedikit terhadap seperti itu. orang-orang tersebut. Seperti itu. Oke. Sangat luar biasa, Ibu. Jadi Amin. seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan. Oke, Bu, dilanjut ya, Bu. Ya, silakan. Begini, Bu, pasti ada langkah-langkah ya, Bu, atau prosedur ya, Bu. Kira-kira seperti apa nih, Bu, yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kalau mau mengambil keputusan. Ya, iya. Nah, karena kita berhubungan dengan banyak orang, siswa beratus-ratus, orang tua beratus-ratus, ini kita bicara untuk sekolah ya. Iya, iya. Maka prosedurnya kita harus hati-hati ya. Hati-hati dalam menentukan keputusan. Hati-hati. Karena banyak mata, banyak mulut, banyak telinga yang akan melihat kita. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah? Yang pertama, kita harus satu yang berkaitan dengan pertanyaan nomor satu ya. Iya, iya. Apa penyebabnya? Penyebab. Setelah tahu penyebabnya, siapa yang terlibat? Yang ketiga, why? Mengapa ini terjadi? Iya. Yang keempat adalah how. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, who, what, why, how. Bagaimana yang keempat itu dikolaborasikan oleh kita. Mengapa terjadi? Siapa yang terlibat? Apa penyebabnya dan bagaimana bisa terjadi? Ketika data-data tersebut sudah kita miliki, Iya. maka kita bisa nanti. Tapi dengan catatan yang empat tadi sudah kita Sudah kita lalui, lalui. sudah diketahui penyebabnya apa, sehingga kita analisis. Yang terakhir kita menganalisis apa sih yang sebetulnya sedang terjadi saat ini, mengapa masalah ini terjadi. Nah, kalau begitu baru kita kepada menjaznya, ya, menjadi daripada oh iya, inilah keputusan saya setelah melalui empat tahapan tersebut. seperti itu. Ya, kalau yang biasa Ibu lakukan. Iya, iya, Bu. Aduh, sangat banyak ini ilmu yang Ibu dapat bagikan, Bu. Aduh, Mudah-mudahan sangat bermanfaat. bermanfaat ini. Oke, ya selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, betul. Langkah yang paling efektif yang selama ini kita dapatkan sekarang, yang kita selama menyelesaikan permasalahan adalah komunikasi. Karena dengan segala komunikasi itu terbukalah jendela permasalahan itu. Iya. Jadi kunci utama kita menyelesaikan masalah itu adalah komunikasi. Karena banyak yang terlibat dalam masalah, maka kita membuka jalur komunikasi. Kamu kenapa bisa ini kenapa bisa ini bisa. Kalau kita hanya diam saja dan hanya mengambil sampel data dari tulisan atau apa, itu tidak efektif. Tidak efektif. Ya. Tapi kalau dengan komunikasi, kita gali komunikasi, kita adakan komunikasi interaktif, tapi modelnya jangan model totaliter ya gitu, jangan kita totalnya bukan, tetapi kita komunikasi dua arah, sehingga nanti terkumpullah sejumlah informasi dari masalah yang sedang atau kasus yang kuncinya itu. Jadi komunikasi ya, Bu, ya. Komunikasi agar efektif dalam pengambilan. Betul. Nah, Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bahwa kita tahu ya, Bu, dalam suatu pengambilan keputusan pasti ada tantangan ya, Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan atau seperti apa gitu. Silakan. Ini pertanyaannya terus beruntung ya, Aduh, saling Mama. berkaitan. Iya, Bu, emang luar biasa. Semoga menjadi peningkat kompetensi Amin. sosial kita ya dalam kegiatan ini CGP. Nah, tantangannya apa sih yang menjadi tantangan kita ketika berhadapan ketika mengambil keputusan? Keputusan yang kita ambil, mindsetnya seperti apa? Ketika kita mengambil keputusan, maka dampaknya adalah kepada orang-orang terdekat. Karena keputusan itu kita ambil untuk digunakan bersama. Iya.
Itu mindsetnya. Iya. Jadi keputusan itu bukan untuk diri sendiri, Iya, tapi iya, untuk iya. digunakan untuk orang lain. Itu mindsetnya. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana tantangannya? Tantangannya karena kita berhadapan dengan orang-orang ini, maka pasti ada ketidakpuasan dari orang-orang yang ada. Tidak bisa menerimanya, Bu ya. Ini A bisa menerima, tapi si B tidak puas. Si C Iya. malahan mengedumel atau Iya. nggak puas lagi. Iya. Nah, tantangannya itu, nah bagaimana kita mengambil keputusan? Kalau tantangan pasti tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Kalau dihilangkan ya kita udah selesai di dunia ini. Tantangan. Iya. Maka tantangan itu pasti ada, tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu secara bijak. Ketika keputusan dibolehkan, ini puas, ini tidak puas, ini sangat tidak puas. Orang-orang yang tidak puas ini yang tidak boleh kita lakukan. Kalau di pemerintah mah bakal jadi oposisi kalau dibilang. Iya, oposisi ya, Bu ya, bukan koalisi ya. Nah, makanya kita bagaimana caranya agar mereka yang tidak puas, sangat tidak puas, minimal mulai bergeser ketidakpuasannya jadi lebih sedikit. Kalau puas pasti tidak. Iya. Tetapi bagaimana mereka bisa menerima walaupun tidak ikhlas gitu. Iya. Itu seperti itu tantangannya Pak ya. Jadi dari penerima keputusan yang Menerima kita ya, Bu. ambil. Tidak semua dapat menerima dengan Betul, baik ya, Bu. betul. Oke, seperti itu. Ibu dilanjut, Bu. Ya, mangga. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal ya, Bu, tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat gitu, Bu? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah bentuknya itu prosedur dan seperti apa Ibu menjalankannya? Pak Yadi, sebuah kasus sebuah dilema itu akan berbeda derajat, akan berbeda kualitas, akan berbeda kedalamannya, akan berbeda tata cara penyelesaian. Iya. Jadi kalau bicara tentang jadwal itu tentatif. Tentatif ya, Iya Bu, betul. Kasus ini bisa diselesaikan dalam ketika kita ngariung misalnya. langsung kita ya, langsung. Bu, berjalan Nah ini ada langsung. masalah ini kita kalau dalam tataran ringan. Tapi kasus itu ada kasus berat. Iya. Ada kasus yang melibatkan banyak pihak. Hmm. Nah, jadi untuk jadwal itu tidak ada jadwal yang baku untuk menyelesaikan kasus. Sesuaikan dengan itunya ya, Sesuaikan dengan kasusnya ya, Bu. kedalaman kasusnya, kerumitannya, kompleksitas kasusnya seperti apa. Ada yang bisa diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya seperti proklamasi. Ada yang bisa diselesaikan dalam waktu yang agak lama. Ada juga yang kenapa masih lama? Karena ini kompleks, melibatkan banyak pihak. Iya. Harus bertanya dulu kepada pihak itu, harus menelusuri data Iya. ini, harus menelusuri Iya. sehingga intinya ketika kita selesai kasus seperti apa dulu kasus. Seperti apa dulu kasusnya ya, Bu. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya, Bu ya. Iya. Harus diselesaikan tapi untuk waktu melihat seberapa besar, seberapa kompleksitas ya kasus tersebut. Betul. Sangat luar biasa jawaban dari Ibu ini. Bermanfaat saja. Dan kita seri. Iya, Bu. Oke, Bu, selanjutnya Bu, kira-kira Bu ada seseorang atau faktor apa nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Jadi Pak, sebelum saya menjawab ada analogi begini. Ketika kita menonton pertunjukan wayang atau tari atau jayu, Iya. kalau misalnya penari tanpa gendang itu tidak enak. Iya, Bu. Tidak enak, Bu. Tanpa organ tidak enak. Iya, Bu. Organ saja tanpa menari tidak enak. Iya. Pembelajarannya dari analogi tersebut bahwa kerja kelompok atau grup itu luar biasa. Iya. Sama seperti kita dalam menyelesaikan kasus. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri tanpa mempertimbangkan hal-hal di luar, tanpa mendengarkan masukan-masukan. Seringan apapun kasus yang terjadi, kita perlu sharing kasus yang benar. Nah, sekarang siapa saja yang bisa diajak sharing? Tentu saja yang satu frekuensi. Contoh kita bekerja di sini, maka di sekolah nih, Iya, sekolah. siapa saja yang ada di sekolah? Guru, ada TU, ada komite sekolah, ada paguyuban kalau di kita yang Iya, bekerja. paguyuban. Nah, masukan dari sana itu kita juga perhatikan. Faktor-faktor itu yang harus kita dengarkan. Iya, Walaupun misalnya ada, ini mah kok ngasih pendapatnya berjauhan dengan masalah, tidak jadi masalah. Justru itu kan memperkaya kita untuk mempertajam pemikiran kita. Jadi kalau tidak ada yang salah, semua masih benar. Justru kita akan tidak berpikir panjang. Iya, Bu. Tapi kalau ada yang tidak cocok atau salah, justru itu membuat kita berpikir lebih kritis. Kritis, Untuk menentukan masalah. Gitu. Faktor-faktor atau siapa saja yang terlibat
karena kita lingkup sekolah, keluarga sekolah, organisasi sekolah, maka eh, poin-poin yang ada di sekolah yang bisa membantu kita. Seperti itu ya Bu ya, hal-hal yang membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Oke Bu, terakhir nih Bu, untuk pertanyaan terakhir. Banyak juga, masih banyak. Cukup Bu. Begini Bu, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi ya Bu, dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dunia etika? Emang benar, setiap kejadian adalah cermin. Buat kita bercermin di masa depan. Introspeksi ya Bu ya. Introspeksi diri. Kemudian karena kita sudah berhasil misalnya menyelesaikan kasus, maka mau disadari atau disadari ada dampak yang kalau kita main pingpong itu ada yang kembali kepada kita. Iya. Nah sekarang pelajaran apa yang sudah Ibu rasakan ketika menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Yang pertama, kerja kelompok, keberhasilan adalah kerja kelompok. Keberhasilan adalah kerja kelompok. Yang kedua, pembelajarannya itu kalau pembelajaran biasanya satu, tapi nggak salah juga kalau dua. Iya. Jadi yang pertama pembelajarannya bahwa teamwork itu adalah mutlak. Teamwork mutlak. Teamwork itu. Yang kedua, kebahagiaan, ketenangan itu ketika kita bisa menghadapi kasus itu dengan secara profesional. Jadi jangan pada kesana kesini, proporsional aja, maka kebahagiaan akan didapat ketika kita bisa menghadapi segala sesuatu, bukan hanya kasus, tetapi masalah apapun kita secara profesional, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Ada lagi Pak Heri? Cukup Ibu. Aduh, terima kasih nih Bu atas masukan, saran dari Ibu, jawabannya sangat luar biasa ini Bu. Sangat ilmunya gitu Bu, dapat terbagi dengan baik kepada saya. Semoga ya Bu, dalam pengambilan keputusan kita ini dapat selalu mengambil keputusan dengan sebaik mungkin ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Mohon maaf udah mengganggu waktu Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Semoga sukses dan CGP. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, Pak Heri. Silakan duduk Pak Heri. Siap Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu Pak Heri? Iya begini Pak, kebetulan ini ada tugas Pak dari CGP terkait modul 3.1 di mana saya harus menyelesaikan demonstrasi konseptual Pak. Oh iya. Mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya secara tidak langsung ingin sharing juga gitu Pak, tanya-tanya. Sharing aja, kita ngobrol aja ya, Pak Heri. Mungkin saya juga nggak terlalu apakah saya itu bisa atau tidak. Mungkin pengalaman dari Bapak bisa di-share ya Pak. Iya, mudah-mudahan kita berbagi aja Pak Heri. Siap. Kadang saya juga menyerap apa yang Pak Heri laksanakan. Pak, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral gitu Pak? Kalau saya biasanya yang sering saya lakukan, saya itu mengidentifikasi dulu. Kita mulai awal dulu. Dari segi pengertian juga mungkin akan berbeda. Iya. Benar. Rujukan moral seperti itu. Iya. Nah, kalau dilema etika itu kan suatu kasus yang dua-duanya sama-sama benar, tidak ada salahnya. Sedangkan rujukan moral kita udah tentu mungkin ada yang benar dan ada yang salah. Seperti itu. Iya Pak. Biasanya yang saya lakukan seperti itu Pak. Siap. Identifikasi awal ya Pak ya. Siap. Nah selanjutnya Pak, mungkin Bapak selama ini bagaimana nih Pak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Oke, seperti dilema etika itu ya. Yang termasuk itu ya. Iya. Sama-sama juga mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Itu kan termasuk dilema etika juga Pak Heri. Gimana itu Pak? Biasanya kalau saya itu mengambil keputusan untuk itu, biasanya saya mengidentifikasi dulu pihak yang terlibat semua.
Oh, semua ya, Pak. Kita identifikasi terus semua pihak yang terlibat, terus kumpulkan semua fakta-faktanya, ya gitunya. Iya. Terus kita identifikasi juga nilai-nilainya yang terkandung karena itu mungkin sama-sama betul ya, nggak ada perbedaan, ada salah dan itunya. Betul. Seperti itu kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan juga, terus kita libatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya kita pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan jangka pendeknya. Setelah didiskusikan itu ya Pak ya. Terus kita gunakan prinsip-prinsip etikanya juga, dan mungkin untuk selanjutnya kita evaluasi dari keputusan kita. Sip. Ya, seperti itu ya Pak dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah mungkin yang biasa saya lakukan itu, yang pertama seperti tadi kita identifikasi masalah. Identifikasi masalah, yang kedua kumpulkan informasi. Kadang-kadang kalau kita itu kan dalam suatu kasus informasinya tidak menyeluruh gitu kan, ada sebelah pihak. Makanya kita memerlukan kumpulkan informasi dulu, terus identifikasi pilihan. Kita mengidentifikasi mungkin ada keputusan itu kita kumpulkan keputusan mana yang terbaik. Enggak cuma ada satu, nanti kita pilih yang terbaik yang mana. Terus kita konsultasikan juga dengan pihak yang relevan dan pihak yang terkait dengan stakeholder. Terus kita pertimbangkan prinsip-prinsip etikanya juga. Itu jangan lupa dalam satu keputusan kita harus prinsip etika kita pertimbangkan prinsip etika. Terus yang selanjutnya kita ambil keputusan. Setelah ambil keputusan, nah jangan kita lepas tangan. Setelah itu kita juga harus mengevaluasi juga Pak Heri, seperti itu. Biasanya kalau saya mungkin terkadang ya Pak jarang sampai evaluasi ya Pak. Jarang evaluasi, udah keputusan udah aja. Mungkin di suatu hari nanti keputusan itu akan ada juga mungkin seperti itu. Betul sekali Bapak. Nah, Bapak kira-kira nih Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif itu Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin yang paling efektifnya itu kita ya, pertama ambil identifikasi dulu masalahnya Pak. Tetap ya Pak, harus identifikasi. Jangan kita langsung menjas atau kita langsung memutuskan seperti itu. Dan kita kumpulkan informasi yang relevan juga. Kadang-kadang informasi kalau sebelah pihak mungkin nanti akan salah juga buat kita untuk mengambil keputusan. Nah, ada yang selanjutnya kita libatkan semua pihak yang berkepentingan. Di sana siapa saja, mungkin kasusnya seperti apa, ada dengan orang tua, mungkin ada dengan masyarakat sekitar, mungkin juga ada dengan kasusnya ada siswa dengan siswa, seperti itu. Nah, kita pertimbangkan prinsip etikanya juga, etikanya mungkin yang mana. Terus kita gunakan kerangka berpikir yang sistematis. Terus setelah itu mungkin konsultasi dengan para ahli juga. Jadi ada konsultasi. Ada konsultasi juga, kita perlu konsultasi dengan para ahli. Kadang-kadang memang kepala sekolah itu bukan Superman lah. Segalanya bisa atau benar. Dan mungkin juga kita introspeksi ya, dan refleksi harus ada itu. Nah, masalah itu fleksibilitas dan adaptasi. Sangat luar biasa Bapak jawabannya nih. Saya lanjutkan kembali ya Pak ya. Terima kasih Pak. Silakan. Luar biasa sih Pak. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah, karena kan Pak, saya rasa pasti ada tantangan nih Pak. Ya, kalau dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita pun banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dengan dilema etika tersebut. Iya. Makanya mungkin tantangan-tantangan itu pertama dari konflik nilai. Mungkin kita sangat susah sekali membedakan konflik nilainya, yang bertentangan. Terus informasi yang juga harus lengkap juga, itu tantangan juga buat kita. Untuk mengumpulkan informasi itu tantangan bagi kita. Kadang-kadang kita cukup dengan sebelah pihak saja, kadang-kadang seperti itu. Nah, yang selanjutnya mungkin juga ada, kita harus
bisa menentukan waktu. Apalagi sebagai kepala sekolah sekarang itu waktunya mungkin banyak yang tersita ya Pak Heri ya. Iya, Apalagi iya. zaman modern zaman sekarang Dengan itu kesibukannya ya, Pak ya. kesibukannya. Nah itu waktu itu juga menjadi tantangan buat kita. Terus konsekuensi yang tidak terprediksi juga. Konsekuensinya, nah seperti itu. Juga emosinya Pak. Emosi itu kadang-kadang yang menjadi tantangan. Mungkin pernah Bapak juga rasakan kalau kita emosinya lagi naik untuk mengambil keputusan, wah itu kadang-kadang langsung seperti itu ya. Iya. Terus kan tentukan juga sosialnya. Nah, terus mungkin tantangan yang selanjutnya adalah kurangnya kerangka berpikir yang jelas. Itu tantangan juga. Iya, seperti itu kayak gitu. Kayaknya Pak banyak juga ya Pak tantangannya untuk Tantangan mengambil pasti banyak, keputusan. mungkin banyak yang lain, mungkin diantaranya seperti itu yang saya hadapi. Iya. Aduh, luar biasa sih Bapak. Oke Pak, selanjutnya Pak, kira-kira nih Pak, pastikan Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal ya Pak. Ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat Pak, atau memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ini Pak? Kalau masalah jadwal saya lihat dulu ini. Pertama kita identifikasi dulu masalahnya. Apakah masalah itu dilihat dulu urgensi masalahnya. Kita lihat masalahnya apakah kita bisa putuskan di sana, kita bisa putuskan sekarang atau bisa nanti. Jadi fleksibel ya Pak ya? Fleksibel ya. Terus kompleksitas masalahnya juga. Tergantung kompleksitas. Terus ada tergantung kita sumber daya yang tersedianya juga. Mungkin apakah kita memerlukan stakeholder lain, mungkin kita memerlukan yang lain juga. Permasalahan itu saya tidak mempunyai jadwal khusus mungkin seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat saja sesuai dengan urutannya. Siap Bapak. Nah, ini Pak, adakah Pak seseorang gitu Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu insya Allah banyak Pak. Ya, untuk membantu mengambil keputusan itu insya Allah banyak. Pertama kita lihat dari di sekeliling kita yang terdekat dengan kita itu. Mungkin kalau kepala sekolah mungkin dengan para guru. Dengan kita guru, kolaborasi ya, dengan kolaborasi. Terus kita dengan komite juga. Karena kita tidak bisa lepas dengan komite itu adalah perwakilan daripada orang tua. Mungkin juga saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait atasan saya yaitu Bapak Pengawas juga seperti itu. Pertama, nah kalau faktor-faktornya mungkin kerangka kinerja etika dan yang jelas itu faktornya. Yang kedua informasi yang lengkap itu yang bisa membantu saya. Terus konsultasi dengan ahli juga. Konsultasi dengan ahli. Terus kita dukungan sosialnya pun, nah itu kita harus yang membantu saya seperti itu. Pengalaman dari masalah sebelumnya. Terus ada metode pengambilan keputusan yang sistematis juga. Oke, sangat luar biasa Bapak. Iya Bapak, mungkin ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kita lagi enak-enaknya. Iya nih Pak. Aduh, begini Pak, ini untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik itu Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, seperti itu Pak. Secara umum pembelajaran dari kita ngobrol dari awal sampai akhir ya Pak Heri ya Pak, adalah bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika itu adalah proses yang kompleksitas yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Iya. Ya, tidak ada rumusnya juga untuk mengambil, tidak ada rumusnya yang pasti untuk menyelesaikan semua masalah etika. Namun dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan itu, kita dapat membuat pilihan yang terbaik. Seperti itu pembelajaran kita ngobrol kali ini mungkin Pak. Iya. Saya sangat senang sekali ngobrol sama Pak. Saya juga Bapak, aduh terima kasih masukan ini dari Bapak. Saya tergugah kembali Pak Heri, bagaimana cara mengambil keputusan itu. Kadang-kadang saya suka seenaknya saja mengambil keputusan. Kalau sudah diingat-ingat, ini keputusan saya seperti itu.
Siap Bapak. Terima kasih Bapak ini atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu nih Pak. Nah, Waktu Bapak. kita sama-sama juga belajar. Iya ya Pak. Saya Sharing, ya, senang ngobrol sama Pak Heri. Siap, saya juga terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.